Iya, minggu isu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, di petang hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, yang itu salah satu di antara majelis, kalau orang sekarang biasa menyebutnya kongko-kongko, kumpul-kumpul, lungguh-lungguh yang sangat diutamakan, dan padanya insya Allah akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sama-sama duduknya seseorang, tapi beda tempat, tentu beda manfaat. Sebagaimana mungkin di antara kita punya jadwal di pos kampling kalau malam, dia lebih berat. Waktunya tidur dia harus berangkat ke sana. Ya. Namun karena di sana ada televisi, waktunya jadwal pertandingan bola, rasa penat, capek dan ngantuk hilang seketika. Namun ketika datang di masjid, majelis ilmu, di waktu masih sore, badan masih segar, bahkan selesai mandi, namun rasa beratnya kadang terasa berlipat, ya. Dikarenakan datang musuh-musuh kita yang nyata. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Dia datang untuk senantiasa mengganggu manusia dalam melakukan kebaikan, dan juga demikian jiwa-jiwa kita kadang juga punya tabiat untuk jahat, untuk jelek, sehingga kita senantiasa diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kita, ya, selain berlindung dari gangguan-gangguan syaitan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita di sini termasuk bagian pengkabulan doa kita kepada Allah, sehingga setan-setan yang hendak menghalangi kita untuk mendatangi majelis ilmu terkalahkan. Namun di sisi yang lain, meskipun sama-sama duduknya pulau jenengan kiwo tengen ngarep buri, sama-sama duduk di dalam satu masjid, namun di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang beda-beda, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi keutamaan, ya, yang itu terkait dengan amalan kita itu sendiri atau terkait dengan niatan kita. Dan hal ini berkaitan pula dengan apa yang telah kita bahas pada majelis kita yang telah lalu, ketika kita mengawali kitab kita ini, Fawaid min Syarhi Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Faedah-faedah yang kita cuplikkan dari kitab Syarah Arba'in Nawawi ini, yang paling kita telah bahas berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan dikeluarkan oleh dua imam ahli hadis, yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya.
Rasul bersabda di sana, sesungguhnya hanya saja amalan-amalan itu tersesuaikan dengan niat-niatnya atau mudahnya tergantung dengan niatnya. Dan barang siapa berhijrah melakukan suatu amalan untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terbalasi untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa tujuannya untuk seorang wanita yang hendak ia nikahi atau perkara-perkara yang lain, maka Allah akan balasi dengan apa yang dia niatkan. Dan duduknya kita di sini tergantung niati. Enak sing niati thalabul ilmi, ya. Enak sing niati mungkin sholat maghrib, atau ada yang niatnya kedua-duanya, ya. Atau ada yang niatnya ya asalam jadi rutin nenek camilane. Nah, itu tergantung niatnya. Nah, hadis ini kemarin telah disebutkan pada sebagian faedahnya adalah berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya, itu dari sihahnya wa fasadnya, dari benarnya amalan tersebut atau rusaknya amalan tersebut. Dan ini terkait pada amalan yang dia dibutuhkan niat padanya. Namun pada amalan yang tidak dibutuhkan niat padanya, maka tidak harus niat. Ya. Contoh amalan-amalan yang tidak dibutuhkan niat padanya adalah kemarin disebutkan, contohnya membayar hutang, contohnya mengembalikan amanah. Ya. Itu meskipun tidak diniatkan, tidak punya niat, asal zatnya itu telah kembali, ya, hutang itu telah dibayarkan meskipun dia nggak ada niat, maka amalan itu sah adanya. Namun amalan-amalan yang butuh niat, maka dia harus niat, seperti sholat. Jenengan kulo sholat tanpa niat juga sah, ya. Meskipun tata caranya benar, tapi bayar utang, ya, meskipun nggak niat, sing penting saman bayar, gak usah diniati krono Allah, krono opo, itu hukumnya tetap sah. Jadi berkaitan dengan niat ini pada amalan-amalan yang dibutuhkan padanya niat. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kita hari ini. Ya, Syekh penulis kitab ini kebetulan menuliskan syarahnya pada hadis pertama kita ini panjang lebar, dan insya Allah kita singkat-singkat. Karena diwaca kabeh sabab ini kayak 4 pertemuan pun belum tentu kelar. Setelah beliau menyebutkan apa yang kita sebutkan tadi dalam majelis yang kemarin, ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan tambahannya, wa yu'ta bin niyyati litafriqi bainal 'adati wal 'ibadati. Misal tafriqi baina ghuslil janabati wa ghuslit tabarrud wa tafriqi baina shaumi syar'i was shauma atau was shaumi liqasdil hamiyah wa tafriqi baina riyadhah wa baina shalah. Dan didatangkan niat ini, ya. Kenapa kita butuh niat? Itu tujuannya diantaranya untuk membedakan antara adat dan ibadat, ya. Sehingga ini masuk amalan adat, kebiasaan wae, atau memang ini untuk ibadah, ya. Itu sangat terpengaruhi dengan adanya niat. Misalnya mandi, ya. Kalau mandi itu diniatkan mandi janabah, disebabkan janabah, dan di sini insya Allah sudah pernah semua, ya. Meskipun ada yang belum nikah, tapi kan sudah balik. Nah, balik biasanya pernah mengalami namanya mimpi basah, ya. Ya Ismail, ya, nggak kehujanan, ya, mimpi basah. Nah, itu mandi biasa jebar-jebur, tapi dituntut padanya niat mandi janabah, sehingga niat ini membedakan antara mandi ini mandi janabah atau mandi adah, mandi sekedar membersihkan diri atau menyegarkan diri. Mung podo-podo mandi nih. Kalau di tempat saya dulu banyak sungai, maka tinggal nyempung yur ke sungai. Beda niat, pengaruhnya beda. Ketika mandi janabah, kok dia itu tidak meniatkan mandi janabah, maka tetap dia dalam keadaan junub, berhadas besar meskipun dia sudah mandi berkali-kali. Nah, ini tujuan niat. Dan diantara contohnya untuk membedakan antara puasa syar'i atau sekedar latihan. Cah cilik itu ada yang Ramadan itu puasa, bahkan kadang-kadang sampai memenuhi waktu maghrib. Tapi
mungkin niatnya untuk melatih orang tua, ayo puasa, latihan supaya besok kalau sudah balik kuat puasanya. Sama-sama menahan diri dari makan dan minum seharian penuh, namun tentu beda disebabkan adanya niat. Kalau nggak ada niat, meskipun dia nggak makan minum, maka puasa Ramadannya nggak teranggap sebagai puasa Ramadan atau diantaranya Riyadhah. Hari ini banyak pergerakan-pergerakan olahraga semacam silat ya atau semacamnya yang mereka kadang mengambil falsafah sholat dari silat, pencak silat atau bela diri yang ada itu kadang-kadang mereka membentuk jurus-jurus yang mirip dengan gerakan-gerakan sholat, bahkan sebagian difilmkan dengan nuansa mistis ya. Nah, meskipun gerakannya sama, tapi beda niat, tentu ini akan membedakan dia sedang olahraga atau dia sedang sholat, meskipun sama gerakannya. Nah, ini tujuan daripada niat. Dan juga disebutkan di sana litamyizil ibadat ba'daha an ba'din. Juga tujuan niat itu untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kalau tadi membedakan antara ibadah dengan adat, ya. Tapi niat juga mempengaruhi sesuatu yang sama-sama ibadat. Contohnya sholat. Sama-sama 4 rakaat. Ini sholat asar atau sholat maghrib. Makanya kalau kita mau sholat, ojo mung krono kebiasaan. Datang berangkat dari rumah, juluk-juluk masuk masjid, langsung Allahu Akbar. Sehingga ketika ditanya, kamu sholat apa? Iya sholat apa tadi ya? Dan itu saya temukan, ada. Dan sama-sama muda dulu pernah seperti itu. Jadi asal mujulus koncani sholat, ya Allahu Akbar. Bahkan yang aneh, mereka membuat tata cara yang bid'ah dengan mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin apa? Lillahi ta'ala atau mustaqbilal kiblat atau apa itu ya sudah lama nggak saya pakai. Karena itu pelajaran masih kecil. Nah, kadang lesan itu mengucapkan seperti itu dengan alasan ini untuk menuntun hati. Tapi dia lupa Rasulullah bersabda, "Idza sholahat sholaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ini kaitannya dengan hati. Hati itu kalau baik, baik semua anggota badan. Kalau hatinya buruk, buruk pula semua anggota badan. Nah, ini dibalik. Mereka badan untuk menuntun hati ya terbalik sehingga kadang muni usolli fardhu ternyata juga nggak sadar dia sedang melafalkan apa. Nah, sehingga kita butuh niat. Nah, niat itu tetap tempatnya di hati, maka butuh padanya konsentrasi di sana. Nah, ini salah satu contohnya fungsi niat. Dan diantaranya juga untuk membedakan antara zakat dan sodakoh tatawu. Bedo niat jenengan Idul Fitri setor 3 kilo beras, ketika enggak diniatkan zakat fitrah maka dia menjadi sodakoh biasa sehingga tetap dia punya kewajiban untuk zakat fitrah mung gara-gara niat. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga berkaitan padanya perkara-perkara yang lainnya ya. Dan niat itu pula di sana diantaranya juga berkaitan dengan koset tujuan. Selain niat untuk membedakan sunnah atau wajib, adat atau ibadah ya. Di sana juga ada koset, yakni maksud dari ibadah tersebut. Ya, disebutkan di sini dimaksudkan dengan niat ini adalah amalan yang dia lakukan itu karena Allah, untuk Allah atau karena dan untuk selain Allah. Nah, ini kaitannya juga niat yang ulama memaksudkan dengan perkara ini dengan sebutan ikhlas yang dia termasuk kata beliau syartun fi sihhatil amal. Ini syarat dari sahnya amal. Jadi podo-podo niat loh, ini pun niat ya. Satu saya niat sholat zuhur, bukan sholat asar. Berarti fungsi niat sudah terfungsikan untuk membedakan antara sholat zuhur atau sholat asar. Namun sisi kedua niat itu butuh juga tambahan yang lain. Sholatnya yang zuhur ini untuk Allah atau untuk selain Allah, ria, pamer, utawa karena di situ ada calon mertua dan semisalnya. Nah, ini
fungsi-fungsi niat yang harus kita perhatikan ya. Sehingga dalam perkara ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, kata beliau menukilkan firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghnas syuraka'a 'ani syirik man asyraka ma'i amalan ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesungguhnya aku nggak butuh sekutu, nggak butuh tandingan-tandingan ya dalam perbuatan syirik tersebut. Maka barang siapa ya mempersekutukan aku dalam amalan mereka dengan selain diriku, maka aku tinggalkan sekutu-sekutunya tersebut dan amalannya tersebut. Maka butuh padanya keikhlasan. Ini masih pembahasan sifatnya pembahasan ilmiah ya. Kemudian beliau melanjutkan berkaitan dengan niat untuk lillah ini. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, katakanlah ya Nabi, yakni Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Ya. Akan tapi diwahyukan kepadaku ya bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu ya, al-wahid, tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan hendaklah dia tidak berbuat syirik dalam beribadah ya kepada Robnya dengan mempersekutukan dengan seorang ya atau seorang pun. Dan Allah juga berfirman, "Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan ya perhiasan dunia, ya, keuntungan di dunia ini segera, pahala langsung di dunia ini, maka kami segerakan dia. Itu pun bagi siapa yang kami kehendaki ya, bagi siapa yang kami kehendaki, kemudian setelah itu kami jadikan untuk dia di akhirat jahanam, dia masuk ke dalam jahanam dalam keadaan tercela dan terhina. Ini salah niat, wis bener niat pertama tapi niatnya lillahnya yang salah, bukan lillah tapi li ghairillah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada paragraf yang kesekian kalinya ya. Kata penulis di sini menyebutkan faman syara'a fil amali la yuqsadu bihi wajh Allah fa amalu mahbutun wa huwa musyrik ya. Kata beliau, barang siapa membuat suatu amalan atau melakukan suatu amalan yang dia tidak memasukkan dengan amalan tersebut wajah Allah ya, dia tidak menginginkan amalan tersebut untuk wajah Allah. Ini juga isyarat bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Wajahnya Allah piye ra usah takok ya. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul alim. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi Allah sebutkan di sini dia memiliki wajah. Wajahnya rapodo kali kulon jenengan, ra kenek dihayal nih. Jangankan Allah, antara anjing dan kambing saja sama-sama punya wajah, wajahnya beda. Antara kulo kali jenengan juga beda. Gantengan kulo, okean jenengan umpamanya kan tetap beda. Sama-sama punya wajah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah punya wajah. Ini berkaitan dengan akidah kita ya. Maka kata beliau, barang siapa lakukan amalan yang dia tidak memaksudkan dengan amalan tersebut untuk lillah, yakni mengharap wajah Allah, maka amalannya mahbud, musnah ya. Musnah, lenyap, dan dia musyrik. Nah, ini ancaman terbesar orang sing keliru niat. Harusnya untuk Allah, tapi dia persembahkan untuk selain Allah. Beleh
motong binatang itu kalau untuk Allah dapat pahala. Tapi di mana setiap tahun termasuk di daerah saya di laut dia nyembelih untuk selain Allah, maka pelakunya ini dihukumi oleh Allah musyrik. Sampean kok suka nyirik-nyirik ne wong, musyrik-musyrik ne wong. Duduk saya, tapi di sini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Allah sebutkan illa btigha wajhi rabbih a'la, ya, kecuali dia mengharapkan wajah Robnya yang maha tinggi, ya, wala saufa yarda. Maka kalau dia mengharapkan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhoinya, ya. Kemudian beliau langsung melanjutkan wa fi hadits salasati ashabil ghar kana ahaduhum yaqul, dan disebutkan dalam hadis tiga penghuni gua. Ini kisah kula jenengan eling insyaallah ceritanya Ashabul Kahfi, nggih, Ashabul Kahfi nggih. Yang dia terjebak di dalam gua sekian ratus tahun, tapi rasanya kayak mung sedina sungi, ya. Nah, disebutkan di sana salah seorang dari mereka mengatakan in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku mengamalkan sesuatu kemarin itu, ya, semata-mata untuk mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, maka bukakanlah dari kami apa-apa yang kami sedang berada terjebak di dalamnya, ya. Maka fanfarojat as-sohrah, dengan sebab tersebut pintu gua yang dari batu itu terbuka, fakharaju yamsu, kemudian mereka bisa keluar dan berjalan di perkampungan masyarakat yang lainnya. Nah, ini disebabkan apa? Nah, salah satu sebab seseorang mendapat pertolongan Allah adalah dengan dia melakukan amalan lillahi ta'ala. Ini. Maka amalan dia memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam suatu riwayat faqala Abdul Hasan Thahir bin Muawwiz al-Mu'afiri asy-Syatibi, ya. Kata Imam asy-Syatibi, beliau mengatakan hadzal hadisu wa salasatu ahaditsa mahu tu'tabaru amdataddin. Hadis kita ini yakni innamal a'malu binniyat, dan juga tiga hadis yang lainnya nanti akan disebutkan, itu teranggap sebagai poros dari pokok agama kita. Jadi hadis innamal a'malu binniyat dan tiga hadis yang lainnya yang akan disebutkan nanti, ini adalah poros inti dari agama kita. Maka ini harus antum perhatikan, masuk kita pelajaran berulang, ya. Cuma kalau kita mau belajar beneran itu rada konsentrasi nggih. Maksudnya yo kesel, yo opo, yo mikir, ngiling-ngiling, beda karo pengajian umum yang sifatnya ya campur guyonan. Nah, ini kita memang perlu konsentrasi dan ngiling-ngiling, ya. Maka disebutkan di sana 4 hadis yang dimaksud ini, ya. Dia terkumpul pada suatu perkataan yang disusun oleh penyair. Di sana disebutkan umdatud dini indana kalimat arba'u min kalami khairil bariyah ittaqis syubuhati wazhad wada' ma laisa yu'nika wa'mal nabiniyah. Kata penyair menyebutkan 4 hadis ini. Poros dari agama di sisi kita ini ada 4 perkara. Jadi 4 fondasi, ya. Arba'u min kalami khairil bariyah, 4 yang diambil dari ucapan khairil bariyah. Khairul bariyah itu siapa? Yakni Nabi, sebaik-baik makhluk, ya, khairul bariyah, ya. Yang pertama ittaqis syubhat, hadis berkaitan tentang syubhat, ya. Yang kedua tentang zuhud, ya. Yang ketiga wada' ma laisa yu'nika, tinggalkanlah apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu, ya. Yang keempat wa'malna binniyah, beramallah dengan niat. Ini ada 4 hadis, ya, 4 hadis yang nanti disebutkan. Wa ja'a 'anil Imam Ahmad inna umdatad dini salasatu hadis.
Dan di sana Imam Ahmad menyebutkan 3, bukan 4, ya, sebagai poros agama ini, ya. Kata beliau, hadisu Aisyah, ini yang pertama. Jangan mut-mut. Yang pertama hadis yang menjadi poros agama kita adalah hadisnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin wal muslimin, yang baru-baru ini dihina oleh anak muda yang lagi viral sama keluarganya itu dari kelompok agama Syiah Rafidhah yang jereke huwak, ya. Tapi ternyata di Indonesia pun sudah berani terang-terangan menghina ibunda kita Aisyah, juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, hadis pertama adalah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa rad." Ini pertama. Barang siapa yang membuat sesuatu di dalam urusan kami ini, yakni di dalam agama ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma laisa fihi, yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari beliau, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Jadi setiap ada amalan kok nggak ada syariatnya dari Nabi, meskipun yang bikin para wali yang diwalikan oleh orang-orang yang nggak tahu wali itu, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis pertama. Kemudian asani, hadis kedua, hadis Nu'man ibni Bashir, ya, dari Nu'man bin Bashir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun, ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram itu perkara-perkara mutasyabihat. Nah, ini yang disuruh ninggalkan. Jadi Islam itu jelas, nek halal ya jelas, nek haram jelas, nek jenengan ragu tinggalkan. Itu kedua. Sedangkan hadis yang ketiga, kata Imam Ahmad, wa huwa a'dhamu, dan ini yang paling agungnya, ya, ini hadis innamal a'malu binniyat, ya, hadis Bukhari Muslim yang dibawakan Ibnu Umar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini poros ketiga, menjadi poros agama kita, nggak lepas dari ini, ya. Kemudian alladzina nahnu fi sadadi syarah, ya, yang hadis ini yang kita sekarang berada pada pembahasannya, ya. Dan penulis melanjutkan, beliau mengatakan wala mania antakuna kulluha undata lidin, ya, kata beliau, akan tapi tidak ada halangan bagi kita untuk kita menyebutkan semuanya hadis-hadis itu adalah poros dari agama kita, dan itu tentu sangat banyak, lebih dari 3 atau 4 ini, ya. Kata beliau diantaranya ad-dinun nasihah, agama nasihat, dan hadis-hadis yang lainnya, ya. Ada beberapa perkara yang kula jenengan hendaknya ingat, poros agama kita yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya yang pokok hadis innamal a'malu binniyat, kemudian al halalu bayyin wal haramu bayyin, kemudian yang ketiga man ahdatsa fi amrina, kemudian yang keempat ad-dinun nasihah diantaranya. Dan beliau melanjutkan, pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya. Barang siapa yang hijrahnya atau amalannya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka pahala hijrahnya atau amalan itu adalah amalan yang untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia raih atau wanita yang hendak nikahi, maka dia mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Kemudian beliau mengurai di sini. Dan hijrah itu terbagi beberapa jenis, ya, itu hijrah. Yang pertama hijratul ma'asi, ya. Ini hijrah yang wajib, ya, yakni meninggalkan maksiat. Yang kedua hijratul muta'ammidina lil ma'asi, meninggalkan pelaku maksiat. Yang ketiga hijratu bala atau baladil ma'asi,
meninggalkan negeri maksiat, yakni negeri kafir, ya, yaitu al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam, ya ini berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ya. Kenapa dia meninggalkan itu? Khaufal fitnah, takut tertimpa fitnah, dan tolaba iqamatiddin, dan agar dia bisa berusaha untuk menunaikan agama, ya. Walikulli minha tafsilun fi abwabi min kutubil fiqh, ya. Dan semua ini ada perinciannya yang saya jenengan bisa dapatkan di dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Nek pengen ngerti agama lebih lanjut, ngaji terus di bab-bab kitab fikih yang alhamdulillah di masjid kita ada pembahasannya di sana dari ustadz-ustadz yang lainnya. Kemudian beliau merinci amma hijratul ma'asi fawajibatun. Hijrah menghijrahi maksiat itu gimana? Ya. Maka ini adalah perkara wajib atas setiap kaum muslimin. Hijrah, hajar, maksudnya meninggalkan kayak haji, hijrah dari Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nah, ini sudah selesai. Namun di sana ada hijrah-hijrah yang lain. Di antaranya adalah hijratul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Maka ini wajib untuk per individu muslim. Jadi wajibnya itu masuk fardu ain, ya. Jadi wajib meninggalkan maksiat. Waqad sabata min hadits Abdullah bin Amr, ya, telah sabit dalil perkara ini dari hadis dari Abdullah bin Amr di dalam kitab Sahih bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasul bersabda, seorang muslim yang baik itu adalah yang orang muslim lain, ya, merasa selamat dari lisan dan tangannya. Ini maksudnya dari keburukan lisan dan tangannya, bukan letterlek, ya. Orang muslim itu yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi orang ngomong karo muslim, orang demok-demokan, orang salaman, bukan. Tapi yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim yang baik, ya. Dan wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Ini termasuk definisi orang yang hijrah. Dan termasuk ada dalil yang lain ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hijrah apa yang paling utama, beliau menjelaskan antah juroma kariha rabbuk azza wa jalla. Hijrah yang paling baik adalah engkau meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Rabbmu. Kariha, bahasa kita makruh. Jadi makna makruh itu ada dua, ya. Makruh kalau pembahasan fikih umumnya itu adalah sesuatu yang dilakukan nggak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Namun makna makruh kebanyakan ulama pendahulu seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya mendefinisikan makruh itu adalah dibenci Allah, yakni haram, tahrim, itu makruh. Nah, di sini pada hadis ini makruh artinya haram. Kata beliau, kata Nabi, hijrahnya seseorang itu adalah engkau berhijrah dari apa-apa, engkau meninggalkan apa-apa yang kariha, yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nek kula jenengan krungu kalimat makruh, konsumsi A, konsumsi B, saya juga mantan perokok nggih. Jadi makruh itu maknanya haram, ya, bukan lek ditinggalni pahala, lek dilakoni enggak apa-apa, bukan, ya. Waman lam yahjur al ma'asi, dan barang siapa tidak meninggalkan maksiat, ya, enggak berhijrah, enggak hijrah dari maksiat, fahuwa dhalun biqadri tirafihi minha. Orang yang enggak meninggalkan maksiat maka dia sesat, vonis. Oh, nyesat-nyesatne uang, enggak, iki sing vonis Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menukilkan. Kata Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ini dalam surat Al-Ahzab, yang buka dhewe nek meragukan, nggih. Allah berfirman, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, ya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat
dengan kesesatan yang nyata. Mubina, jangan angan-angan kalimat ini. Mubina, nyata, jelas, terang. Jadi nek wong maksiati Allah, maksiati Rasulnya, nggak mentaati Allah, nggak mentaati Rasulnya, fonise gampang. Ojo mok fonis ning bene Allah sing monis. Dia adalah faqad dholalam mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sing nyesatne Allah, ya. Bukan Sunni Salafi, bukan Wahabi, bukan Ahlus Sunnah, bukan apa, tapi Allah yang menyesatkan, ya. Dan diantara dalil yang menunjukkan perkara ini adalah hadis Amr ibn As yang diriwayatkan Imam Nasi'i, ya, di dalam kitab Sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan hijrah, ya. Hijrah itu ada dua, ya. Yang pertama hijratul hadir, yang kedua hijratul badi. Hijrah itu kata Nabi ada dua, hijratul hadir, yang kedua hijratul badi. Hijratul badi, ya, yang dimaksud hijrah badi adalah ayyuti'a idza umira wa ayyujiba idza du'iya. Hijrah badi itu yaitu hijrahnya seseorang apabila dia diperintahkan maka dia mentaatinya, yakni perintah Allah dan Rasulnya, dan apabila dia diundang, dipanggil, maka dia menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia datang menjawabnya, yakni memenuhi panggilan tersebut. Wah hijratul hadir a'zamu ajra wa a'zamu baliyah. Adapun hijrah hadir, hijrah yang langsung, ya, meninggalkan satu tempat kafir kepada negeri muslim, maka ini tentu hijrahnya lebih agung pahalanya, tapi di sana juga lebih besar gangguan dan tantangannya. Wa thabata 'inda Ahmad wa ghairi, ya, telah sabit di sisi Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad dari hadis Fadlah bin Ubaid bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajaral khotoya wad dzunub. Orang yang hijrah itu orang yang bagaimana? Dia adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, ya. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan berkaitan dengan hijrah ini pahalanya sangat besar dan dia wajib, ya. Maka nanti di beberapa tempat di agak belakang syarah kita ini akan disebutkan keutamaan daripada hijrah dan bahkan hukumnya wajib. Maka datang hadis dari Fatimah, putri Nabi yang menjadi pimpinan para wanita ahli surga, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bil hijrah, wajib atasmu untuk hijrah, ya. Fa innaha la mithlalaha, karena tidak ada yang sebanding pahalanya dengan hijrah ini. Jadi hijrah itu pahalanya sangat besar dan hukumnya wajib. Dan minimal hijrah yang harus dilakukan adalah meninggalkan dari kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Jadi berkaitan dengan hijrah ini wajib. Dan insya Allah tambahan perincian berkaitan dengan penjelasan hadis ini akan kita sambungkan di majelis selanjutnya, ya. Namun sebelum ditutup, saya pesankan kembali berkaitan dengan niat, ya. Niat yang karena Allah itu tidak akan tumbuh pada diri kita kecuali di sana adanya rasa mahabbah, rasa cinta, ya. Sebagaimana pernah saya ulang suatu syair, di sana dikatakan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia menjadi hamba tersebut. Sebagaimana seorang pemuda mencintai seorang gadis anak tetangga, maka pemuda itu seakan-akan menjadi hambanya. Kak, lapar, oh ayo dek ke angkringan. Kak, bajuku robek dikit, oh ayo ke mall. Kak, jadi hambanya buruh, ya, budak, ya. Dan kita lebih mulia jika kita menjadi hambanya Allah. Dan hamba ini butuh rasanya cinta, sehingga kita bisa mengamalkan sesuatu, meniatkan dengan
rasa senang ya. Sehingga hadis berkaitan innamal a'malu betul-betul akan bermanfaat pembahasannya bagi kita untuk diamalkannya. Tayyib, insya Allah pada sebagian pembahasan ini kita cukupkan sekian dan saya mohon maaf apabila perkaranya sedikit diperinci dan dipercepat. Mudah-mudahan ini melatih kita untuk majelis-majelis selanjutnya ketika pembahasan seperti itu bisa kita tangkap. Memang yang belum terbiasa butuh latihan, sehingga kita butuh senantiasa mengulang. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.